Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Lebaran, Bung. Selamat Lebaran. Moga-moga Anda semuanya atau kita semuanya mendapat rahmat, barokah dan ampunan Allah. Dan kita berbahagia menatap hari depan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di kedepannya nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang berguna buat negara dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Bagimu negeri, jiwa raga kami, kita pasti tidak akan lupa dengan sumpah setia kepada Ibu Pertiwi, kepada negeri kita, kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung, itu sudah sebuah keharusan. Insya Allah itu bahkan sebuah kepastian. Kira-kira macam itu dalil hidup kita. Tapi pada hari ini kita ingin memperingati, menyambut atau memperingati hari Lebaran. Bung, Lebaran yang sudah lalu, bahkan yang sudah lama lalu ketika di zaman kanak-kanak. Lebaran itu begitu menggelora, sangat menggelora, penuh kegembiraan, penuh bayangan menyenangkan, dan kita sholat Idul Fitri di lapangan dengan kemeriahan yang luar biasa, yang tidak pernah ada kemeriahan lain selain hari Lebaran itu. Itu kenangan yang lalu, Bung, kenangan tentang masa kanak-kanak, penuh kegembiraan, penuh kesenangan. Meskipun di masjid kita tidak bisa khusyuk, tidak mungkin khusyuk anak-anak, karena kalau imam sudah membaca Al-Fatihah dan walakbolin, anak-anak itu jawabannya amin. Tidak teratur. Tapi itu ya anak-anak. Itulah kegembiraan anak-anak. Ya, di sepanjang bulan puasa, dan yang terkesan sudah pasti di hari-hari menjelang akhir. Dan kanak-kanak selalu kaget, sudah hampir Lebaran. Dan Bung, di dalam bulan puasa itu kita kan tahu ada suatu malam yang luar biasa, lebih indah dari 1000 bulan. Nah, kanak-kanak juga tahu itu. Kalau malam-malam kita sudah tahu itu Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil. Orang-orang tua menganjurkan malam ganjil itu ya dari awal kita bermohon supaya kitalah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yaitu lebih imajinasi, Bung. Lebih suatu keinginan daripada apa yang mungkin bisa kita capai. Karena itu namanya juga anak-anak. Lalu kalau sudah tanggal ganjil, barangkali itu tanggal 21 dan seterusnya menjelang akhir Ramadan,
Anak-anak itu pergi, kita pergi ke sawah, kita pergi ke tanah lapang yang luas. Barangkali ada sebagian dari kita yang pergi ke gunung, naik gunung. Bung, apa gunanya itu? Namanya itu menanti datangnya malam agung, yaitu Lailatul Qadar. Dan menanti datangnya itu, Bung. Kita punya mitologi, kita punya bayangan-bayangan menggetarkan. Itu Lailatul Qadar. Kalau kitalah yang menemukannya, maka ada pohon gede yang bisa membungkuk seolah-olah pohon itu sedang rukuk. Dan dalam waktu beberapa detik pohon itu tegak kembali. Keistimewaan alam itu bagi anak-anak luar biasa. Katanya juga ada air sungai yang mengalir berkebalikan dari hari-hari sebelumnya. Biasa mengalir ke arah utara, ini malam air sungai itu mengalir ke selatan. Dan pokoknya, Bung, segala sesuatu yang luar biasa. Ini gambaran ya, gambaran suatu citra. Bulan Ramadan itu dipenuhi sesuatu yang istimewa. Gambaran keistimewaan itu di luar jangkauan pemikiran anak-anak. Tapi anak-anak sudah tahu menanti kapan ada pohon membungkuk, kapan ada sungai mengalir kebalikan arah dari biasanya. Kapan ada hal-hal istimewa. Tapi Bung, kita kanak-kanak zaman dahulu tidak pernah menemukan itu semua. Tidak pernah menemukan itu semua. Barangkali anak-anak namanya, kita terlalu letterlek melihat, memberi arti kisah-kisah keagamaan. Bung, begitu keagungan. Dan tiba-tiba malam sudah datang, malam lebaran di masjid. Juga kanak-kanak, Bung, itu bertakbir, namanya malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Anak-anak nggak ada yang rapi jali begitu, Bu. Anak-anak bawa suaranya di sini tinggi, di sana suara tinggi, tidak beraturan. Tapi ya namanya anak-anak. Itulah kegembiraan. Dan orang tua, Bung, orang tua yang bijaksana tidak marah. Orang tua yang bijaksana tidak marah, tetap anak-anak dibiarkan sebagai kanak-kanak. Biar anak-anak itu menikmati dunianya, menikmati imajinasinya. Tapi satu hal, itu malam takbiran, besoknya hari lebaran, besoknya sholat id. Itu malam dipenuhi dengan suasana desa. Suasana spiritual, sebutlah begitu, yang indah. Suasana spiritual yang indah, menggembirakan, penuh janji-janji, dan kita memohon pada Allah. Kita sesudah takbiran, sambil dalam takbiran, sampai besok pagi takbiran lagi menuju ke lapangan, sampai sholat. Itu kita membayangkan, Bung, membayangkan kita selesai menjalankan kewajiban berpuasa. Kewajiban yang juga disampaikan, kewajiban yang juga dipikul oleh umat-umat jauh sebelum zaman kita ini. Dan kita berharap, Bung, pulang membawa kemenangan. Nah, kalau bayangan tentang pulang membawa kemenangan, akhir bulan Ramadan, memasuki bulan lebaran, hari-hari lebaran,
itu gambaran dari sebuah perjalanan jauh, ya perjalanan spiritual dengan sendirinya. Perjalanan spiritual, kita mengembara dalam bakti kita, dalam ibadat kita pada Allah, seperti orang mengembara, mencari ridho, mencari berkah, mencari rahmat Allah, dan kita, ya orang tua, menunduk, sesudah sahur, kita menunduk, sesudah sahur, kita kadang-kadang tidur kembali, sholat subuh jangan dilupakan, dan itu semuanya rangkaian dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian ibadat, rangkaian mengagungkan Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Dan itu tadi, Bung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Begitu, Bung, itu berulang sepanjang malam, berulang-ulang takbiratul ikram. Kita menyebutnya malam takbiran. Dan jangan lupa, Bung, baik kanak-kanak maupun orang dewasa, sambil takbiran itu mengingat di rumah sudah dimasak. Oh, itu ketupat. Bung, Lebaran tidak sekedar ibadah langsung. Ya, takbirannya, ya sholat idnya. Tidak sekedar itu, Bung. Lebaran itu campur aduk antara peribadatan, antara kehidupan dunia rohani, campur aduk dengan kegembiraan. Yang namanya tradisi, ada ketupat, ada opor ayam, ada goreng ayam, ada rendang, ada kuah-kuah segala rupa, Bung. Dikombinasi, jangan semuanya yang berlemak-lemak. Kuah-kuah sayur yang bening, yang menyegarkan, yang membuat kita lebih sehat daripada lemak-lemak. Itu juga disediakan dan ada buah. Dan kemudian Bung, bersalam-salaman sesudah sholat id, bersalam-salaman kita membersihkan diri. Kita membersihkan diri, dosa-dosa kita. Kita mohon maaf, mohon ampunan. Tapi kita juga bersedia mengampuni siapapun. Mengampuni, Bung, mengampuni, salam-salaman, dan ketupat-ketupatan, dan kue-kue, dan makanan begitu. Ini kalau dikenang-kenang, Bung, ini rutinitas tiap tahun. Rutin. Tapi setiap tahun itu kita merasakan seolah segalanya itu baru dimulai. Seolah segalanya barang yang sudah menjadi tradisi itu segalanya barang baru. Karena berakhirnya kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh. Berakhirnya kewajiban itu membuat kita seperti tiba masanya meletakkan beban. Mengapa puasa disebut beban? Bukankah puasa itu sebuah kewajiban? Iya, Bung, iya. Itu kewajiban tapi juga alami. Manusiawilah kalau dalam menjalankan kewajiban itu di akhir masa kewajiban berlangsung, di akhir masa ibadah puasa berlangsung,
ada suasana lapang, ya kita gembira. Kalau kita terlalu gembira karena tidak puasa lagi, kalau itu kurang etis, kalau itu ya tidak cocok dengan kebutuhan spiritual, dalam keikhlasan, ya tentu saja kita istighfar, Bung. Kita mohon ampun bahwa kita bergembira di akhir bulan puasa, seolah-olah puasa itu sebuah beban yang membuat kita berbahagia setelah beban itu berakhir. Kalau itu tidak etis, kita mohon ampun pada Allah. Dan Allah yang Maha Pengampun, Bung, saudara-saudara, pasti mengampuni kita. Pasti mengampuni kita. Dan kita, kecuali orang yang dari perjalanan jauh, dari masa penggembelengan rohaniah, jasmani dan rohani dalam dunia batin kita. Kita kembali dalam membawa kemenangan. Itu satu hal, Bung. Hal yang kedua itu yang kita juga tahu dari dahulu. Kita dilahirkan kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Apa maknanya itu? Maknanya kita lahir kembali ini, kita bersih dari dosa-dosa. Persis seperti bayi yang belum berbuat dosa. Woi mulia, Bung. Alangkah mulianya kita bersih dari dosa-dosa. Kalau bersih dari dosa itu kira-kira tidak bersih mutlak. Tidak bersih mutlak. Karena ya kita ingatlah, Bung, kita ini warga masyarakat kaum beriman. Warga kaum muslimin muslimat. Makin dewasa kita makin tahu diri bahwa bersih itu, bersih seperti bayi yang lahir itu, rasa-rasanya kita ragu, Bung, apa bisa seperti itu. Tapi kita tidak boleh cemas. Kita tidak bisa lahir kembali bagaikan bayi yang belum punya dosa. Kalau itu tidak terjadi pada kita, ternyata kita masih banyak dosa. Tidak cemas. Karena itulah gunanya Rahman dan Rahim Allah. Kalau kita terus bersih lala Rahman Rahim Allah itu akan diletakkan di mana, Bung? Justru indahnya kita tidak bisa bersih, tapi kita memohon diperlakukan dengan baik. Mohon dosa-dosa diampuni dan Rahman dan Rahim Allah yang Maha Kuasa itu, Bung, mendekati kita, menyentuh jasad kita, menyentuh jiwa kita, disentuh, dan insya Allah itu kita mendapat berkah, mendapat ridho dan rahmat Allah. Ya, kita bersih sesudah dengan rahmat Allah. Bersih kita itu barangkali ya jangan diharapkan dari puasa kita, tidak, Bung. Lebih baik ya kita puasa, kita jalani sebisa-bisanya. Ya sambil ngerasani orang, Bung. Ya ini ironi lah hidup. Kita puasa tidak boleh ngerasani orang. Tapi masa itu ngerasani terus-menerus. Dan kita tidak bisa bersih. Tapi Allah datang. Kita ibaratnya kita berjalan tertatih-tatih mendatangi Allah. Dan Allah melompat, Bung, dengan lompatan panjang. Untuk memberi kita berkah, rahmat dan ampunan. Rahmat dan ampunan. Supaya kita bersih. Bung, kita membayangkan itu. Ya paling tidak begini, makin tua, makin dewasa. Semua kita itu insya Allah makin memahami kekurangan diri kita. Dan Allah mengampuni kekurangan itu. Kita mengingat itu semuanya, Bung. Ketika tidak dekat dengan ketupat ya kita makan, kita syukuri sampai kenyang. Tapi dengan ketupat kita tidak bisa mengingat dunia rohani. Ketupat itu kebutuhan jasmani, perut supaya kenyang. Tapi ada hal yang mesti direnungkan.
Apakah puasa kita diterima? Apakah ibadah kita selama bulan puasa membuat Allah berkenan, lalu menurunkan barokah, ridho dan rahmatnya? Atau bagaimana? Dan justru Bung, kita istighfar. Mungkin ada takbir dalam batin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dan seterusnya kita bertakbir sendiri Bung, kita bertakbir dengan kegembiraan, dengan rasa sukacita Bung, karena Lebaran adalah momentum bersukacita. Kita mohon ampunan atas kekurangan-kekurangan dan salam-salaman. Sekali lagi salam-salaman, maaf, memaafkan. Dan kita bayangkan dunia sosial kita itu Bung, relasi-relasi dengan siapapun, mungkin dengan teman kantor, mungkin dengan teman kuliah, mungkin dengan teman sekolah, yang ada sengketa-sengketa, ya biasa manusia itu pada sengketa. Itu sengketa hilang, itu prasangka buruk hilang, itu dosa-dosa hilang. Bung, fenomena apa ini di luar agama? Bagaimana bisa suatu dosa lenyap, sengketa-sengketa hilang, perasaan batin berat, penuh rasa, mungkin namanya dengki, mungkin bahkan namanya dendam, mungkin namanya apa saja kasih nama. Tapi itu Bung, di hari itu, di bulan itu, semuanya terhapus. Bung, kalau kita merenungkan itu fenomena filsafat apa itu? Oh bukan, jangan bertanya filsafat. Ini fenomena keagamaan. Ini khusus, ini khas. Fenomena keagamaan. Di mana manusia yang penuh kekotoran, penuh iri dengki, penuh ambisi, penuh keserakahan, penuh. Bersaing Bung, bersaing. Kompetisi. Dan ada kecurangan dan saling melukai, saling menodai, saling mengejek. Itu dosa besar. Tapi Bung, Allah menciptakan hari-hari macam ini dan dosa-dosa itu bisa bersih. Dosa-dosa itu bisa hilang. Dosa-dosa itu bisa dimaafkan. Bung, selain fenomena iman dan keagamaan, apalagikah yang bisa menandingi keindahan itu? Fenomena apa di alam, di dunia fana, dalam hidup kita ini yang bisa begitu? Rasanya ya hanya itu Bung. Hanya itu. Tuhan tidak abstrak lagi Bung. Tuhan menjadi begitu konkret dalam imajinasi kita, dalam batin kita, dalam iman kita. Tuhan begitu konkret, begitu dekat, begitu nyata. Itu dalam imajinasi kita. Alhamdulillah Bung, Alhamdulillah. Kita berbahagia dengan keluarga. Keluarga besar. Saling mengampuni, saling memaafkan, saling bergembira. Dan kita juga bergembira. Dan kita lebih-lebih terpesona Bung. Kita terpesona melihat fenomena hari Lebaran. Fenomena hari Lebaran penuh janji-janji dan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tidak terbayangkan. Filsafat tidak bisa membayangkan itu. Itu hanya agama yang bisa bercerita. Hanya agama yang bisa berbicara semacam itu. Dan hanya iman yang bisa meraba. Hanya iman yang bisa merasakan. Itu pun Bung, merasakannya samar-samar. Tapi justru samar-samar itu barangkali keindahan
yang paling indah dalam hidup orang beriman. Orang beriman optimistik pada hari Lebaran. Ada yang menangis karena hari ini sudah Lebaran dan itu akan ada rentang jauh untuk sampai kepada pertemuan dengan Ramadan lagi dan Lebaran lagi. Bung, orang-orang yang khusyuk menangis, memohon diperkenankan ketemu dengan bulan Ramadan dan bulan hari-hari Lebaran sesudahnya. Ya, kita nangis silakan, itu tanda kekhusyukan. Kita tidak nangis, tidak apa-apa, tapi kita juga khusyuk dan memang memohon, Bung, memohon. Kalau Lebaran itu menjadi Lebaran yang masih sambung menyambung, itu artinya kita menikmati. Puasa itu haus, puasa itu lapar, tapi di bulan Lebaran mana lapar tempo hari itu, mana haus selama 30 hari itu mana. Dan kita Bung, bebas dari haus itu dan kita bersyukur, memohon kiranya Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dan Lebaran lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, salam. Selamat Lebaran, Bung, selamat Lebaran. Kita ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu dalam pertemuan ini dan saling memaafkan. Salam, Bung, salam.